Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, pertama-tama terima kasih atas undangan untuk bicara di depan forum ini yang sangat penting. Dan kita akan membahas bagaimana regulasi terbaru ya mengenai tenaga kesehatan tradisional. Nah, ini ada moderator atau saya langsung aja? Langsung aja, bro. Langsung, oke. Kita langsung ya. Ya, oke. Eh, Mohon share screen ya. Ya, jadi ini saya akan mencoba untuk membahas sebuah regulasi yaitu Undang-Undang Kesehatan dan PP 28 tahun 2024 ya. Dan ini kita coba membuat satu analisis mengenai link and match antara organisasi pendidikan dan pelatihan SDM dengan kebutuhan layanan kesehatan tradisional. Nah, ini yang menjadi isu kunci yang mungkin perlu kita bahas ke depannya, termasuk yang sangat penting ini bagaimana kita, bangsa kita ya, itu dapat mempunyai apa yang disebut sebagai eh, sertifikasi-sertifikasi atau mungkin hal-hal yang membuat praktek pelayanan kesehatan tradisional itu lebih luas dan lebih istilahnya itu lebih bisa dipergunakan oleh masyarakat. Nah, oke. Saya akan mulai dengan pengantar mengenai apa yang terjadi dan hubungan pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam kesehatan tradisional. Dan tentunya nanti kita akan membahas Undang-Undang Kesehatan dan PP 28 tahun 2024. Oke, kita mulai dengan pengantar sebentar ya. Jadi memang saat ini kita paham ada suatu diskusi ya yang mungkin hangat perdebatan tentang SDM, sumber daya manusia untuk pelayanan kesehatan tradisional. Siapa mereka? Nah, dan bagaimana regulasinya? Nah, memang kalau kita lihat itu memang ada tenaga penyehat kesehatan tradisional ya yang melalui pendidikan formal atau melalui hal yang lainnya termasuk yang turun-temurun. Kemudian juga pelayanan kesehatan konvensional ini yaitu tenaga medik, dokter dan OPG plus tenaga kesehatan yang jumlahnya banyak. Nah, sebenarnya memang ada tenaga pelayanan kesehatan tradisional itu juga masuk pada tenaga kesehatan ini. Nah, ini. Oke, bagaimana regulasinya? Nah, itu nanti yang kita akan lihat pada PP Undang-Undang dan PP 28 ya. Tapi sebelumnya, mari kita lihat hubungan pelayanan dan pendidikan dalam kesehatan tradisional. Di mana kalau kita lihat ada tempat pendidikan dan pelatihan dan ada praktek. Jadi ada eh, satu situasi yang ada di hulu, kemudian ada yang hilirnya tadi. Nah, tempat prakteknya itu bisa di tempat yang tradisional, praktek perorangan sebagai penyehat tradisional atau gria sehat ya, atau modern, praktek perorangan atau klinik, rumah sakit ya, macam-macam ini. Kemudian pendidikan dan pelatihannya tentunya ada di berbagai eh, universitas, poltekkes, rumah sakit pendidikan dan sebagainya. Nah, ini yang menarik. Nanti kita akan melihat bagaimana link and match-nya ya antara hulu dan hilir ini. Oke. Nah, ini yang pertama ya. Kita melihat pada regulasi dulu ya. Sebelum Undang-Undang Kesehatan itu menurut saya tidak link and match ya. Artinya pendidikan tenaga kesehatan nasional itu jumlah pendidikan tetap sedikit sekali. Dan tenaga kesehatan nasional itu langka ini. Eh, di Bali misalnya itu tidak lebih dari 5 atau poin susah sekali mencari tenaga kesehatan tradisional yang terdidik melalui pendidikan tenaga kesehatan tradisional ya. Ya, pendidikan formal ya. Nah, memang ada pendidikan bukan pendidikan yang semacam turun-temurun tadi ya. Itu banyak ini. Kemudian lembaga pendidikan tenaga medik konvensional dan tenaga kesehatan konvensional ini seperti FK itu untuk tenaga medik, FKG ya untuk lembaga pendidikan tenaga kesehatan konvensional seperti Stikes, Poltekkes ya. Ternyata memang tidak ada yang memproduksi ini apa kompetensi ya untuk tenaga yang kompeten dalam pelayanan kesehatan tradisional. Ini. Nah, ini yang perlu kita cermati ya. Jadi tidak atau mungkin belum banyak ya atau saya nggak belum melihat nih satu FK yang memberikan mengenai kompetensi tambahan untuk dokter umum misalnya. Memang
pelayanan kesehatan tradisional mungkin kurikulum materinya ada di kurikulum S1 ya. Tapi S1 kan itu hanya sebagai tambahan saja, tapi belum ada yang sampai profesi ataupun mungkin memberikan kompetensi tambahan untuk tradisional. Nah, sehingga kalau kita lihat tenaga medis yang mampu melakukan pelayanan kesehatan tradisional itu menjadi pertanyaan, siapa mereka? Kemudian tenaga kesehatan yang kompeten melakukan pelayanan kesehatan tradisional, siapa mereka? Nah, ini yang perlu kita eh, lihat betul ya, karena memang kalau kita tidak masuk ke area yang ada di sini, oh, sorry, ya, ini akan pelayanan tradisional akan sulit sekali. Kita tidak bisa mengandalkan, jadi fakta dari pengalaman sebelum Undang-Undang Kesehatan ini langka tadi, kelangkaannya itu luar biasa. Dan tidak jelas sertifikasinya. Oke, nah, akibatnya apa? Yang mungkin kebutuhan di sini ya, kebutuhan tenaga tadi ya, dan juga bahan baku alat juga ada, tapi di sini SDM-nya kurang eh, bisa diproduksi, ya. Tidak link, tidak match antara kebutuhan yang ada di masyarakat ya, itu ada 300 sorry 275 sampai 300 juta orang Indonesia ya. Ini soalnya besar sekali kebutuhannya, tapi tidak match ya. Nah, inilah yang mari kita lihat dalam model atau pemahaman mengenai momentum ya. Jadi dalam situasi yang sebelum undang-undang yang tidak begitu jelas ya. Nah, Undang-Undang Kesehatan 2023 ini akan jadi semacam pendorong ya, momen ya, yang bisa membuat membuat SDM pelayanan kesehatan nasional itu bisa lebih cepat dikembangkan. Nah, ini yang jadi isu kunci ya. Kita harus betul-betul mencermati pasal demi pasal, terutama yang sudah ada PP-nya ya. Jadi PP 28 tahun 2024 itu pasal 487 ya, nanti kita lihat ya. Ini sebenarnya pasal yang menarik karena selain tenaga kesehatan tradisional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, yaitu tenaga tadi yang pendidikan formal ataupun turun-temurun ya, ya itu ternyata juga bisa diberikan oleh eh, penyehat tradisional dan tenaga lain ya, yang memiliki kompetensi di bidang pelayanan kesehatan tradisional. Ini. Artinya apa? Jadi kalau kita lihat penyehat tradisional dan tenaga lain, ya ini tenaga lain itu bisa terjadi tenaga medik atau tenaga kesehatan yang tentunya mempunyai pendidikan untuk kompetensi tambahan dalam kesehatan tradisional. Ini. Nah, ini yang menjadi satu isu kunci. Undang-undang ini merupakan sebuah momentum ke depan untuk kita coba perbanyak ya. Nah, ini. Mari kita lihat ke undang-undangnya ya. Sebentar, saya akan masuk ke undang-undang. Ya, sudah kelihatan ya. Halo, siapa moderatornya? Sudah kelihatan? Sudah. Ya, ya. Jadi ini kita harus lihat betul-betul ya. Jadi kita kita mulai dari pasal ini ya 481. Ya, ya. Oh, 480-an, 479 ya. Jadi pasal 479, pelayanan kesehatan tradisional merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan berdasarkan pada pengetahuan, keahlian, dan atau nilai yang bersumber dari kearifan lokal ini. Nah, kemudian dari pasal 480 ini yang untuk pelayanan mulai dari preventif sampai ke paliatif itu ya, itu ada semua. Tapi semuanya diatur dengan peraturan menteri. Kemudian 481, pelayanan kesehatan tradisional dilakukan dengan menggunakan keterampilan dan atau ramuan. Nah, kalau keterampilan teknik manual, terapi olah pikir, dan terapi energi. Kalau ramuan itu tentunya akan terkait dengan apa yang disebut sebagai eh, obat bahan alam ya, ini mineral ya, yang berupa dan harus berupa racikan sendiri ya, atau produk obat bahan alam. Jadi racikan sendiri ya tentunya seperti jamu ya. Nanti ada pasal-pasal yang terkait dengan jamu atau OHT atau fitofarmaka ya, atau produk-produk obat bahan alam lainnya. Ya.
Nah, kemudian yang menarik juga pasal 482 pelayanan kesehatan tradisional diselenggarakan secara terintegrasi dengan pelayanan kesehatan tradisi konvensional. Jadi ini sudah sangat maju ya, di mana pelayanan kesehatan tradisional tidak terisolasi di satu tempat ya, tapi bisa terintegrasi dengan pelayanan kesehatan konvensional. Jadi, tapi integrasinya itu harus hati-hati betul ya. Harus dibangun melalui pemetaan, promosi, peran, penetapan kebijakan sumber dana manusia dan juga pembiayaannya, apakah dibayar BPJS atau tidak, ya. Kemudian produk-produk ini semuanya itu diatur dalam sistem rujukan yang terkait dengan sistem pelayanan kesehatan. Nah, ini yang menjadi isu kunci. Pasal 483 menekankan bahwa ada wewenang menteri yang sangat detail tentang bagaimana pelayanan kesehatan tradisional yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan konvensional. Nah, ini ada berbagai hal yang perlu kita awasi betul ya. Misalnya menyusun kebijakan praktek pelayanan kesehatan tradisional, menetapkan persyaratan kelayakan praktek kesehatan tradisional dan juga mengembangkan audit kerjasama dan rujukan juga. Nah, ini cukup rumit ya. Dan ketentuan-ketentuan itu akan diatur dengan peraturan menteri. Jadi ini masih harus menyusun peraturan menterinya. Ya, nah, ini juga kita lihat ya, ada banyak hal terkait dengan obat-obatannya dan tempatnya itu bisa di tempat praktek mandiri, di puskesmas, di rumah sakit, di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional seperti Gias Sehat dan juga fasilitas pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri. Jadi artinya apa? Bahwa ini terbuka ya, membuka. Jadi 3.000 rumah sakit di Indonesia itu boleh ada pelayanan kesehatan tradisional. Ya, jelas ini ya. Kemudian puluhan ribu, mungkin sekitar 12 ribu puskesmas atau sekitar apa 9.000 10.000 tempat praktek mandiri ini bisa ya. Nah, kemudian yang ini yang tadi pasal 86 pelayanan kesehatan tradisional diberikan oleh tenaga kesehatan tradisional. Ya. Nah, tenaga kesehatan tradisional dan ini masuk sebagai tenaga kesehatan. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pendidikan formal ya. Nah ini, pendidikan formal tentunya dalam konteks undang-undang ada D3 atau S1 ya nih, dengan profesi ya. Nah, karena dia praktek nih. Ini yang jadi isu kunci ya. Jadi pendidikan formal tentunya akan ikut juga dengan undang-undang Sisdiknas ya. Kemudian pasal 487, nah nih, ini juga menjadi isu yang sangat krusial. Karena selain tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal 486, pelayanan kesehatan tradisional juga dapat diberikan oleh penyihat ya, tradisional dan tenaga lain yang memiliki kompetensi di bidang pelayanan kesehatan tradisional. Ya, penyihat tradisional sebenarnya yang dimaksud pada S1 itu orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun-temurun atau pendidikan non formal. Jadi ini kalau seperti di Bali tentunya ada keluarga yang memang sudah mempunyai eh, track record atau secara genetik itu dari turun-temurun mungkin sudah ratusan tahun itu memang menjadi pengobat tradisional ya di suatu wilayah misalnya. Nah ini diakui ya. Ya. Kemudian juga kalau kita lihat yang eh, pendidikan non formal ini juga menarik untuk kita cermati ya. Nah, semuanya harus memiliki bukti pencatatan dari menteri, ya nih. Dan sekali lagi ini semua diatur dengan peraturan menteri, ya. Kemudian izin prakteknya, jadi mempunyai apa yang SIP itu diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri, ya. Nah, ini semua pasal 889 juga akan diatur oleh menteri dengan eh, hal yang prinsipnya itu demi keselamatan pasien atau pengguna jasa ya. Juga sama dengan dokter tidak boleh melakukan publikasi dan iklan yang tidak sesuai dengan bukti ilmiah. Ya nih. Kemudian juga tidak boleh memberikan obat dan bahan obat serta bayar radiasi invasif dan yang menggunakan alat kesehatan penunjang semua itu ada aturannya ya dengan ketentuan peraturan perundang-undangnya. Nah, ya.
Jadi memang ini bukan aturan konvensional ya, walaupun diatur nanti ada integrasinya. Dan semua akan diatur lagi dengan peraturan menteri. Ya, oke ya. Nah, ini juga ada pengawasan, semuanya ada di sini. Oke. Jadi pasal ini memang betul-betul pasal-pasal dalam Undang-Undang Kesehatan dan PP 28 ini betul-betul mendorong supaya pelayanan kesehatan tradisional itu bisa berkembang luas ke seluruh masyarakat Indonesia yang jumlahnya 275 sampai 300 juta ini ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan oleh pelayanan kesehatan eh, tradisional. Oke. Nah, sekarang dari sinilah yang menjadi isu kunci, memang bagaimana pertanyaannya ketika regulasi sudah jelas, walaupun masih ada peraturan-peraturan menteri yang belum selesai ya, atau belum jadi ya, tapi PP-nya sudah jelas. Nah, lembaga mana sekarang pertanyaannya? Yang mengelola pemberian kompetensi untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk wellness juga nih. Kalau kita lihat dalam konteks wellness juga sama. Nah, ini semua membutuhkan pendalaman. Sebagai gambaran ya, bagaimana peran Konsil Kesehatan Indonesia KKI dengan cermat? Itu perlu kita cermati. Bagaimana peran kolegium pelayanan kesehatan tradisional yang akan dibentuk? Bagaimana peran kolegium untuk cabang ilmu, misalnya pendidikan spesialis? Misalnya boleh nggak, misalnya seorang spesialis anestesi itu mengambil misalnya modul untuk apa yang kita sebut sebagai pelayanan obat bahan alam ya, yang untuk misalnya mengurangi rasa sakit misalnya dalam operasi ya, atau di ICU atau bagaimana seorang eh, dokter neuro juga demikian untuk mengurangi rasa sakit misalnya. Nah, ini hal-hal yang menarik untuk kita lihat. Bagaimana peran untuk cabang-cabang tadi. Karena kesehatan tradisional itu kompetensinya tuh banyak sekali ya tadi. Dari mulai yang mekanik ya, kemudian juga olah pikir, cipta, dan juga tentunya ramuan-ramuan tadi ya. Jadi saya bayangkan juga ramuan-ramuannya juga akan bervariasi sekali. Mungkin ada puluhan atau ratusan ya, kita nggak tahu ya. Juga teknik-teknik massage dan sebagainya ya. Nah, ini yang menarik juga, bagaimana peran FK untuk pengembangan kompetensi tambahan dokter umum. Nah, di sini tidak ada kolegium ya, di level dokter umum itu dengan undang-undang yang baru memang tidak ada kolegium ya. Nah, itu tentunya pengembangan ilmu sebagai kompetensi tambahan untuk dokter umum itu ada di fakultas-fakultas kedokteran, di dekan-dekan. Nah, apakah para dekan itu sudah responsif nggak mengenai undang-undang ini? Artinya misalnya FK apa, Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu mempunyai nanti semacam fellowship itu ya, atau semacam course 6 bulan atau setahun untuk pelayanan kesehatan tradisional yang bisa diikuti oleh para dokter. Sekarang memang sudah ada ya di Tawamangu ya, tapi itu belum terakreditasi oleh atau belum disertifikasi oleh Konsil Kesehatan Indonesia karena ini memang masih hal yang baru. Juga peran fakultas-fakultas kesehatan memberikan kompetensi tambahan ini bagi nurse, bidan, dan berbagai tenaga kesehatan lainnya. Nah, ini yang nanti akan menjadi satu pendorong betul, sehingga nanti praktisi ya, penyihat tradisional akan bersama-sama dengan tenaga medik ataupun tenaga kesehatan yang kompeten, terlatih dengan kurikulum yang benar dan diakui oleh negara untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional. Oke, mari kita bahas, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan. Ya, oke. Ada pertanyaan dari peserta ini dulu, peserta luring. Dipersilakan. Oke, dari sudut kanan. Baik. Dokter, persilakan sebutkan namanya dan pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Saya Anne. Pertanyaan Prof. Tadi disampaikan tentang tempat-tempat layanan dan ada salah satu yang menarik disebut sebagai geria sehat. Pertanyaan saya, apakah memungkinkan dalam satu lokasi kemudian tersedia dua layanan antara klinik dan geria sehat? Karena mengacu pada peraturan yang baru disampaikan,
terlihat sekali bahwa dorongan untuk pengobatan tradisional ini menjadi lebih terbuka dan lebih mudah akan bisa diakses oleh masyarakat. Terima kasih. Iya, bisa didengar ya? Ya, terdengar, Prof. Jelas, Bro. Ya. Silakan. Ya, ya betul Bu. Jadi intinya itu yang disebut sebagai apapun namanya ya, apakah gereja sehat atau apa, tapi itu kan tempat untuk pelayanan kesehatan tradisional Bu. Betul nggak? Iya, Ya, Prof. namanya Betul. mungkin bisa macam-macam ya. Tapi Ya, juga akan ada bisa aja klinik Bu. Bisa aja satu tempat ada klinik yang konvensional bersama-sama gereja sehat itu kan nggak masalah atau asal dua-duanya punya izin ya. Ya. Tapi juga di klinik utama atau pratama asal ada dokternya yang kompeten. Nah, itu juga boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, ini yang menarik, Bu. Jadi nanti juga ada klinik utama atau pratama yang memberikan pelayanan kesehatan tradisional, asal ada dokternya yang memang punya kompetensi di bidang itu, Bu. Bisa baik. dibayangkan ya? Jadi secara izin dari tempatnya itu tidak perlu memerlukan dua izin sebagai izin gereja sehat tadi dengan izin kliniknya. Kalau klinik itu sudah punya dokter yang kompeten di bidangnya, artinya lulusan dari misalnya anggota dari PD POTJ di sini gitu loh. Ya, kompetensi itu bukan anggota OP loh, Bu, tapi lulus ujian sertifikasi, Bu ya, Oh, untuk baik, sesuatu tadi, Bu, yang diakui oleh pemerintah. Nah, bisa dipahami. baik, baik. Terima kasih. Ya. Oh ya, Bro, boleh ini sekalian tambahin. Jadi seperti ikut pelatihan gitu, Prof ya. Nanti yang diadakan oleh Kemenkes. Itu nggak oleh Kemenkes, Pak, tapi bisa aja oleh FK. Ya, tapi semua tersertifikasi oleh dan ada di Konsil Kesehatan Indonesia, Pak, nantinya, Pak. Oh, Pokji juga boleh ya, Prof ya. Nah, ini menurut saya itu harus kembali pada karena harus ada D3 dan S1, Pak. Bukan POCI yang sebagai penggara pemberi, tapi tentunya FK atau Poltekkes atau Stikes itu, Pak. Tapi kerjasama nggak masalah. Nah, karena ini sertifikasi ini harus diatur menurut aturan yang ada di Konsil Kesehatan Indonesia dan itu nanti cukup detail, Pak. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Ini ada lagi peserta luring mau nanya. Silakan Ibu yang baju merah. Ya, terima kasih. Saya Rika dari Bandung mau memperjelas yang tadi tentang kompetensi. Jadi misalnya di klinik itu udah ada mau pelayanan yang tadi tradisional, yang dan dokter yang berkompetensi itu yang tadi harus bersertifikat. Sedangkan saat ini menurut tadi pasal-pasal itu kan diatur oleh Kemenkes dan saat ini belum ada, saya belum tahu atau mungkin memang seperti apa peraturan yang untuk mendapat sertifikasi tersebut. Ataukah tadi dikatakan juga harus melalui pendidikan formal, apakah misalnya tadi S1, S2 dan yang sekarang itu yang jelas ada itu seperti apa gitu. Terus ya saat ini berarti ya untuk teknisnya secara langsung saat ini tuh seperti apa gitu Pak Prof. Ya, ya. Halo, bisa dengar ya? Iya, Jelas, Prof. dengar. Ya, oke. Sebentar. Ini kok nggak bisa? Ya, jadi gini Bu, itu semua harus sedang dibentuk PP-nya baru keluar 3 minggu yang lalu Bu ya. Nah justru dengan pertemuan hari ini itu teman-teman yang berada di eh, kesehatan tradisional tadi harus membangun satu pemikiran bersama ya untuk mengisi ini karena tidak mudah ya. Termasuk bagaimana menghasilkan sertifikat tadi ya yang betul-betul memang diakui oleh Konsil Kesehatan Indonesia nih ya, dan oleh kesehatan tradisional. Dan tentunya kalau nanti misalnya terkait dengan misalnya spesialis penyakit saraf ya, ingin kompeten dalam sebagian dari kesehatan tradisional tertentu ya tidak semuanya ya, kan dipotong-potong ya, ada semacam velo tadi 3 bulan atau 6 bulan. Nah ini bagaimana Pak? Jadi undang-undang dan PP ini masih membuka jalan dulu Pak. Tuh ya, bisa dipahami ya.
Nah, makanya PD POCI dan juga FK-FK, Poltekkes, Stikes yang ada harus kumpul betul untuk membangun eh, apa yang kita sebut ekosistemnya dan juga membantu Kemenkes untuk membuat Permenkesnya tadi, peraturan-peraturan Menteri Kesehatan tadi ya, yang masih belum ada. Bisa dipahami, Bu ya. Tapi Ya. semangatnya undang-undang ini betul loh membuka, memperluas tadi ya. Hmm. Benar nggak? Iya. Dibanding yang dulu. Jadi Ya. dokter itu boleh lensa tradisional asal kompeten. Misalnya dokternya dia akan menguasai fisioterapi gaya tradisional apa gitu ya. Boleh aja. Tapi dia mungkin tidak mengenai ramuan, tidak. Boleh toh? Benar nggak? Kan kompetensi kan luas sekali, lebar sekali. Nah, Ya. ini. Kalau misalnya tadi dengan kolegium-kolegium dan misalnya kebetulan saya spesialis THT itu kan ada perkumpulannya itu per hati. Mungkin bisa ditempuh dari situ juga bisa ya Prof ya. Maksudnya karena kita juga ada kompetensi-kompetensi tertentu juga dan itu bisa mungkin eh, bisa lewat situ kompetensinya gitu ya Prof. Iya. Kalau perhatikan OP-nya Bu ya. Jadi kolegium THT-nya Bu. Oh, Jadi kolegium THT nanti akan kerjasama dengan kolegium tradisional tadi. Jadi nanti kan bisa aja THT tapi kompeten dalam apa gitu ya Bu ya. Benar nggak? Ibu tertarik apa Bu? Misalnya apa? Misalnya. ya herbal untuk saat Ya, ini. tapi kan tidak untuk pijat tuh Bu. Tidak. Tidak. Ya, bisa aja THT tapi nanti namanya fellow-nya itu macam-macam betul Bu nanti. Untuk herbal atau apa gitu ya. Tapi tidak untuk ramuan Bu. Benar nggak? Ya, tapi kalau misalnya itu ahli rehab medik ya, spesialis rehab medik, bisa nggak dia plus ahli apa massage gaya Bali, boleh nggak? Bisa. Boleh. Ya, Bisa. asal dia kompeten. Ya, ada lagi? Ya, terima kasih. Oke, dipersilakan Dr. Susiadi. Terima kasih Prof. Izin mungkin ini kesempatan yang bagus untuk pencerahan kita semuanya. Kita mengetahui setelah diundangkannya Undang-Undang Kesehatan 17/2003 dan juga PP 28/2024 nih Prof. Terkait dengan kita tenaga medis, tenaga kesehatan itu kan memang kita ingin clear dan tidak takut dalam menjalankan praktek begitu ya. Kalau yang dahulu kan memang kita dianggap dianggap tidak memenuhi kaidah ilmiah begitulah. Kalau kita memberikan suatu terapi yang sifatnya dianggap masih ada unsur-unsur herbal ataupun apapun gitu ya. Artinya sekarang ini dokter itu sebenarnya pada prakteknya kan sudah ada di lapangan penggunaan entah itu fitofarmaka yang sudah muncul di formularium fitofarmakanya ya Prof. Kemudian juga mungkin juga OHT yang sebenarnya di lapangan juga sudah penggunaannya cukup luas begitu ya. Di apotek sudah bisa dibeli dan itu sudah digunakan dalam kasus-kasus sehari-hari gitu ya. Nah, mungkin yang jadi titik problem mungkin yang disampaikan Prof tadi itu kompetensinya harus dianggap memenuhi kompetensi seorang dokter tenaga kesehatan untuk ramuan mungkin Prof ya yang saya tangkap. Nah, saya sebagai dokter atau kita sebagai dokter ingin clear gitu ya, artinya boleh menjalankan profesi kita sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan, tapi sekaligus juga tentu boleh mengintegrasikan praktek dengan menggunakan artinya dibolehkan untuk mengintegrasikan dalam praktek sehari-hari dalam praktek klinis entah itu dokter spesialis gitu ya yang berbagai ini. Cuma memang ini kan sambil masih menunggu kami Prof.
tadi peraturan Menteri Kesehatannya ataupun KMK-nya gitu, Prof. Sehingga kejelasan kita di lapangan legal. Itu mungkin yang pertama, Prof. Yang kedua, kalau filosofi yang kami bayangkan kan sebenarnya di Indonesia itu arahnya itu kita bentuk pelayanan kesehatannya itu bentuk yang memang nanti menjadi integratif ataupun terintegrasi dalam layanan kesehatan yang ada, entah itu dokter, tadi ada nakes atau mungkin katakanlah dari teman-teman yang lain yang menjalankan praktek, tapi kan koridornya masih dalam koridor satu lingkup pelayanan kesehatan ya Prof, yang kemarin sempat pernah kami mendapatkan info juga bahwa ini kan masih dalam kewenangan Kemenkes karena yang dilayani kan manusia gitu ya Prof, sehingga memang aturan ini menjadi penting, krusial, sehingga tidak ada tarik-menarik kepentingan di lapangan begitu Prof. Sehingga sistemnya itu entah itu tadi masih suatu layanan kesehatan konvensional atau di situ ada tambahan pelayanan kesehatan tradisional atau bahkan diri sendiri misalnya katakanlah ada gereja sehat di suatu tempat begitu kan, kita tentu tidak menafikan itu. Jadi mohon pencerahannya Prof terkait dengan regulasi-regulasi yang sedang mungkin digodok begitu Prof. Terima kasih Prof. Ya Pak Susiadi ya. Jadi intinya memang kembali pada regulasi yang nanti dikonsil ya. Masih bisa dengar ya? Jelas, Prof. Bisa dengar Pak ya? Ya Jelas. agak-agak ramai ya. Nah, sekarang ya masih intinya sekarang kita langsung praktis saja. Misalnya Pak Susiadi anestesi Pak ya. Nah, ada kolegium ya. Nah, kolegium anestesi itu mengakui nggak untuk integrasi misalnya, untuk misalnya analgetik tertentu atau apalah ya, itu herbal tertentu bisa dipakai, ramuan-ramuan tertentu. Ada nggak Pak seperti itu Pak? Ya, ramuan-ramuan herbal yang untuk anestesi itu ada nggak Pak? Sejauh ini secara formal belum ada Prof, walaupun di lapangan ada beberapa teman sejawat yang tentu ada batas-batas, misalnya katakanlah menggunakan analgetik dalam bentuk gel ataupun dalam bentuk krim, itu bisa digunakan. Cuma kan secara formal dalam layanan di rumah sakit kita memang tentu belum sampai sana ya Prof, dan ini isu-isu ini belum sampai dibawa ke kolegium sih Prof, untuk katakanlah penggunaan bahan alam ataupun OHT apalagi ramuan herbal belum Prof. Tapi dulu bahkan pernah dalam suatu kegiatan ilmiah yang saya masih dokter umum itu penggunaan hipnoterapi dalam praktek anestesi sebelum pasien dibius itu diberikan semacam ya mungkin dalam pendekatan tertentu ada yang menyampaikan ini sebagai sugesti begitu ya. Tapi praktek hipnoterapi sendiri waktu itu sudah ada Prof. Dan itu memang tidak ada larangan secara tegas bahwa ini tidak boleh gitu. Tapi ini kan hanya sebatas individu yang belum menjadi sistem gitu, Prof. Ya, di situ Pak. Itu yang menjadi isu kunci Pak ya. Apakah kemudian ada semacam kompetensi tentang penelitian tradisional Pak yang bisa dimanfaatkan atau dipakai oleh dokter anestesi Pak? Ini yang tentunya teman-teman anestesi harus membuat semacam penelitian atau pengembangan di sini Pak. Benar nggak ya? Ya. Nah, dalam konteks ini makanya kembali lagi pelayanan kesehatan tradisional itu tidak hanya di geria sehat ya, tapi bisa di semua rumah sakit, 3.000 rumah sakit tadi. Kalau misalnya akan membangun misalnya klinik massage gaya Bali atau gaya apalah ya, misalnya itu nggak masalah, asal tenaganya itu sesuai dengan tadi kompetensi yang digariskan oleh Konsil Kesehatan. Dan semua kompetensi itu harus melalui Konsil Kesehatan Indonesia ya. Tidak ada lagi badan-badan sertifikasi ataupun akreditasi yang menangani ini Pak. Karena ini menyangkut otak-atik tubuh manusia yang undang-undangnya hanya satu, Undang-Undang Kesehatan, titik. Nah, bisa dipahami Pak ya. Jadi mohon betul teman-teman, ini betul-betul sebuah undang-undang yang komprehensif, sehingga tidak ada misalnya sertifikasi untuk pelayanan kesehatan tradisional itu masuk pada Kementerian Pariwisata, tidak. Ya.
Itu masuknya di aturan-aturan yang ada di Undang-Undang Kesehatan tadi. Tapi bisa tidak hanya Gria Sehat, tapi bisa di seluruh fasilitas kesehatan, jadi puluhan ribu, Pak. Ini bisa. Jadi bayangan saya itu bisa cepat berkembang ya, asal tadi para profesionalnya itu memang meneliti dan mengembangkan apa yang disebut sebagai ramuan ataupun cara-cara mekanik untuk obat tradisional. Demikian, Pak. Oke, Pak, mohon maaf saya waktunya harus ke airport ya. Ada lagi nggak yang mau? Ada 2 lagi sih sebenarnya Prof di Ya, daring. silakan. Ya. Satu ini dari Dr. Berta, apakah kompetensi tersebut sudah terisukan Prof khususnya KKI? Kemungkinan lewat kolegium bisa nggak Prof? Ya, ini justru ini yang baru dibentuk ya. Jadi mohon teman-teman POCI dan teman-teman yang terkait dengan tradisional tadi itu untuk bersama-sama menerjemahkan undang-undang dan PP ini menjadi Permenkes dan sebagainya, membantu Kemenkes dan menyiapkan siapa yang akan melatih untuk kompetensi tertentu dengan baik, Pak. Karena sampai sekarang itu belum ada ya perguruan tinggi yang memberikan sertifikasi tentang kompetensi kesehatan tradisional. Belum, Pak. Bisa dipahami ya? Ya Prof. Ini terakhir Mbok dari daring. Izin diperjelas Prof, maksudnya profesor itu kompeten herbal kayak sertifikasi kompeten Hatra herbal KKNI level 4. Kalau tadi bacanya di undang-undang salah satu syarat pembuatan STPT pakai uji kom itu. Ya, jadi gini Pak, itu yang masalah KKNI. KKNI ya Pak ya? Iya Prof. KKNI kan dari kompetensi yang mungkin penyihat tradisional tadi, itu bisa dihitung KKNI-nya misalnya seperti itu Pak. Tapi kalau itu dari S1 atau diploma itu sudah ada KKI-nya Pak. Bisa dipahami Pak ya? Ya, jadi KKN itu relevan untuk para penyihat tradisional yang mungkin turun-temurun dan sebagainya, Pak. Ya. Tapi kalau lulusan D3 atau S1 dengan kompetensi tambahan, itu sudah ada KKN-nya, Pak. Yang pendidikan formal itu. Ya. Tapi yang sangat penting, balik lagi, Pak. Dokter umum harus kompeten. Ya, tadi dalam PP itu sebut bahwa tenaga yang kompeten, Pak, ya. Untuk mengerjakan tadi. Dan pelayanan kesehatan tradisional tidak hanya satu, Pak. Mungkin puluhan atau ratusan, Pak, ya. Ya, ini jadi isu kunci. Ya. Oke, sudah. Lalu gimana dengan Nur Fadri Ismail, apakah cukup jelas? Kalau tidak ada pertanyaan lagi baik dari luring maupun daring, masih ada? Masih bisa Prof? Satu lagi terakhir dari luring. Iya. Terima kasih Prof. Sebelumnya menyambung dari yang disampaikan Prof tadi ya. Sebenarnya saya sebagai tenaga medis dokter umum sangat berharap bahwa kompetensi ini karena memang belum matang ya Prof ya. PDPOJ bahwa kami yang menjalani pelatihan di sini juga dianggap kompeten. Karena saya juga pernah mengikuti uji kom yang diselenggarakan oleh KKNI level 4 di mana sertifikat itu diterbitkan oleh Kemendikbud. Kami hanya pelatihan 3 hari yang tidak terlalu mendasar, bahkan di PDPOJ ini sangat mendasar, Prof. Kami mendapatkan banyak ilmu, jadi kami berharap ini dimasukkan bahwa kami juga kompeten dibandingkan dengan ketika kami mengikuti dari Kemendikbud yang tidak dapat begitu banyak, tetapi dianggap kompeten. Itu saja, Prof. Terima kasih. Ya, justru itu Bu ya. Jadi nanti PB POCI itu kerjasama dengan FKUMP misalnya ya. Modul yang ini itu bisa nggak dibawa ke Konsil Kesehatan Indonesia ya. Untuk, tadi, ini kompetensi tambahan ya Bu ya untuk dokter umum ya. Betul ya? Nah, itu memang aturannya ada nantinya. Nanti dari Konsil Kesehatan Indonesia itu yang menentukan. Bukan Kemendikbud loh. Jadi Konsil Kesehatan Indonesia dan Kolegium. Nah, sehingga pelatihan ini akan jadi embrio untuk
misalnya FKUMP misalnya ya, ini membawa ini menjadi suatu pelatihan yang tersertifikasi untuk dokter umum. Bisa dipahami Bu ya? Iya. Iya, karena memang ini Prof, maksudnya membandingkan ketika kami di bawah, maksudnya tenaga medis dengan kompetensi yang benar-benar dianggap kompeten seperti apa, yang menurut saya mungkin lebih berat dibandingkan ketika itu dari nakes, mungkin bukan nakes ya, tapi penjahat tradisional lain yang mungkin turun-temurun atau lulusan yang bukan kesehatan, gitu Prof. Ya, ya, paham betul. Terus sekali lagi bahwa ini semua punya aturan baru dengan adanya undang-undang dan PP ini ya. Jadi ini PR besar untuk BPP POCI dan juga FK yang tertarik untuk membangun sertifikasi bagi dokter umum atau tenaga kesehatan lainnya dalam hal kedokteran tradisional ya. Jadi banyak sekali peluangnya nih. Oke, saya kira demikian. Terima kasih Pak Suci. Ya, terima kasih Prof. Ya, selamat jalan dan semoga selamat jalan ya Prof.